Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini saya akan memberikan materi yaitu mengenai bagaimana rumus pH untuk larutan asam lemah dan larutan basa lemah, gitu ya. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang bagaimana menentukan rumus, gitu ya, atau rumus apa yang digunakan pada saat larutan yang dipakai adalah asam yang sifatnya lemah dan basa yang sifatnya juga lemah, gitu ya. Baik, semoga video ini bisa membantu mempermudah kalian belajar mengenai bab larutan asam dan basa, gitu ya. Oke, mengingat kembali rumus umum dari pH yaitu seperti ini, gitu ya, bahwa pH sama dengan negatif log konsentrasi H+, gitu ya. Jadi tentu masih ingat ya bahwa lambang kurung siklus seperti ini dibacanya adalah konsentrasi. Oke, kalau sudah, nah rumus yang kita gunakan konsentrasinya masih tetap sama, menggunakan rumus dari molaritas, yaitu gram dibagi mr dikalikan 1000 dibagi volume yang satuannya mililiter. Itu ya. Atau kalau volumenya satuannya liter, maka angka yang ada di atas ya kita ganti angka 1. Oke. Nah, selain menggunakan rumus ini, nah, yang kedua, molaritas bisa juga menggunakan rumus 10 kali persen, gitu ya. Persen ini adalah kadar. Oke. Kemudian kali rho atau massa jenis, ya, lalu dibagi dengan mr-nya. Oke. Nah, berikutnya, nah khusus yang sifatnya lemah, gitu ya, terutama asam yang lemah, maka konsentrasi H+-nya rumusnya berbeda dengan yang kuat. Oke, ingat-ingat ya, maka konsentrasi H+ ya dirumuskannya adalah akar Ka dikalikan Ma. Gitu ya. Jadi akar Ka dikalikan dengan Ma. Kalau sudah, rumus yang kedua, nah, konsentrasi H+ bisa didapat dari alfa dikalikan Ma. Oke, nanti di sebelah sini ada keterangannya. Gitu ya. Nah, rumus yang ketiga, kalau mau mencari Ka, kemudian yang diketahui alfanya, maka dirumuskan alfa kuadrat dikalikan Ma. Gitu ya. Atau sebaliknya, nah kita mencari alfa diketahui Ka dan Ma, maka akar dari Ka dibagi Ma. Oke, nah kalau sudah keterangannya sebagai berikut. Nah, Ka adalah tetapan kesetimbangan asam lemah. Oke, kemudian, nah Ma, M besar dengan huruf A kecil, ya namanya adalah molaritas asam lemah. Oke, kemudian, nah alfa adalah derajat ionisasi, gitu ya, atau Bapak Ibu guru di sekolahnya bilangnya derajat disosiasi juga boleh, ya sama saja. Oke, nah jadi ini adalah rumus yang dipakai atau yang digunakan, gitu ya, pada saat mengerjakan larutan jenis lemah, gitu ya. Jadi rumusnya agak banyak sedikit. Oke. Nah, berikutnya, nah kalau POH ya kejadiannya masih sama, gitu ya. Rumusnya masih sama, yaitu negatif log konsentrasi OH-, ya. Nah, bedanya ya kalau konsentrasi OH-, ya akar Kb kali Mb. Gitu ya. Jadi bedanya hanya di lambang saja, ya. Rumusnya tetap mengikuti yang asam. Jadi rumus yang ada di asam lemah
itu bisa dipakai pada basa lemah. Itu ya, hanya terjadi penukaran lambang saja. Kalau A kecil untuk asam, kalau B kecil untuk basa. Itu ya, dalam hal ini tentu saja yang sifatnya lemah. Itu ya. Oke. Kemudian, nah rumus yang kedua juga sama. Konsentrasi OH- sama dengan alfa dikalikan MB. Oke. Nah, KB berarti dirumuskannya adalah alfa kuadrat dikalikan MB. Dan sebaliknya, alfa adalah akar dari KB dibagi MB. Gitu ya. Nah, dengan keterangan, oke, mohon maaf, ini adalah KB gitu ya. Tetapan kesetimbangan basa lemah. Kemudian, mohon maaf, ini MB, ya, yaitu molaritas basa lemah. Kemudian, nah, alfanya tetap sama, yaitu derajat ionisasi. Gitu ya. Jadi, tidak menjadi masalah secara rumus gitu ya. Jadi, hanya berbeda lambang saja. Gitu ya, untuk A. Sekali lagi, untuk huruf A kecil adalah asam lemah. Gitu ya, untuk huruf B adalah basa lemah. Gitu ya. Dan di sini, mohon maaf, di slide ini, ya ini adalah KB dan ini adalah MB ya. Sekali lagi, mohon maaf, saya ada yang salah ketik. Ya, oke. Nah, oke. Sekarang kita coba bagaimana mengerjakan soal-soalnya. Gitu ya. Oke, yang pertama, misalkan seperti ini. pH larutan CH3COOH 0,002 molaritas, kemudian dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya, berapakah nilai pH-nya? Oke, yang pertama, ya kita tulis seperti ini dulu, CH3COOH termasuk asam lemah. Gitu ya. Nah, kalau sudah, oke, kalau kalian mau menulis reaksinya seperti ini, boleh. Enggak juga nggak apa-apa ya, karena reaksi ini juga nggak terlalu banyak membantu. Oke, beda dengan yang kuat. Ya, kalau yang kuat harus ditulis. Kenapa? Karena banyaknya H+ itu mempengaruhi. Kalau yang kuat. Kalau yang lemah, berapapun banyaknya H+-nya, dia tidak berpengaruh. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda panahnya bisa diperhatikan di sini. Tanda panahnya harus bolak-balik kalau untuk yang lemah. Baik asam maupun basa, nanti tanda panahnya seperti ini harus bolak-balik. Ya, alias dua arah. Yaitu ke arah kanan dan ke arah kiri. Oke. Nah, kalau sudah, nah kita masuk ke rumusnya. Ya, bahwa pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Oke, ingat karena ini sifatnya lemah, ya maka H+-nya saya ubah menjadi akar Ka dikalikan Ma. Oke, kalau sudah kita masukkan nilainya. Nah, Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian Ma-nya yaitu yang ini. Nah, jadi 0,002 itu adalah Ma. Gitu ya, molaritas asam. Ini kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kalau sudah, ya perhatikan di sini yaitu ada 2 kali 2. Berarti hasilnya 4, kemudian ditarik akar lagi. Berarti angka depannya 2. Kemudian bisa dilihat dari sini min 5 dengan min 3. Jadinya min 8. Ditarik akar yaitu min 4. Ingat ya. Nah, maka hasilnya, nah di sini saya tuliskan negatif log 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, bisa paham ya? Saya ulangi kembali dari sini duanya. Yaitu 2 kali 2 hasilnya 4 ditarik akar. Maka hasilnya 2 yang ada di depan. Kemudian ini min 5 dengan min 3. Hasilnya kan min 8. Oke, masih ingat ya? Pangkat kalau di akar itu sama dengan dibagi.
Ingat, akar biasa itu artinya dibagi 2. Itu ya, berarti min 8 dibagi 2. Hasilnya adalah minus 4. Oke, nah maka dari sini, ya, nah maka dari sini, yang 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 4 bagian depan, kemudian min log 2-nya tetap. Itu ya, min log 2. Ya, maka hasilnya adalah 4 dikurangi log 2. Oke, gitu ya. Jadi, sekali lagi, kalau untuk asam yang sifatnya lemah, misalkan kalian, Pak, saya nggak mau menulis reaksinya yang seperti ini, maka boleh, tidak apa-apa. Ya, karena reaksinya juga tidak terlalu banyak membantu dalam hal pH. Gitu ya. Tetapi kalau diminta oleh Bapak Ibu gurunya untuk menulis, ya, maka harus dituliskan seperti ini. Gitu ya. Jadi lambangnya harus bolak-balik, kanan dan ke kiri. Oke. Oke. Baik, soal berikutnya. Larutan H2SO3. Oke, lihat. SO3 itu sifatnya lemah. Kalau yang kuat itu yang SO4. Oke. Molaritasnya di sini diketahui 0,02 molaritas dengan alfa 50%. Gitu ya. Maka pH-nya berapa? Oke. Yang pertama, nah, ingat ini ditulis dulu termasuk jenisnya apa. Gitu ya. Karena hari ini kita membahasnya asam lemah, ya kita tulis asam lemah. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan yang sudah pernah saya berikan di video-video sebelumnya. Ya kan ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Gitu ya. Jadi rata-rata harusnya sebagian sudah hafal. Oke. Kemudian berikutnya, nah sama seperti tadi, ya kalau mau membuat reaksi boleh. Ya, reaksinya seperti ini. H2SO3, ingat reaksinya bolak-balik menjadi 2H+ ditambah SO3 2-. Oke, sekali lagi, angka 2-nya tidak terlalu membawa pengaruh. Ya, karena sifatnya asam lemah. Oke, kalau sudah, maka kita masuk ke rumusnya. pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Oke, nah karena kita pakai alfa, ya maka konsentrasi H+-nya kita ganti menjadi alfa dikalikan dengan Ma. Gitu ya. Jadi alfa dikalikan dengan Ma. Kalau sudah, maka ya alfanya kita ganti karena dia 50%, ya saya tulisnya 0,5. Gitu ya. Kemudian Ma-nya yaitu ini 0,02 atau saya tulis 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah dari sini tentu kalian bisa lebih mudah. 0,5 kali 2 kan hasilnya 1. Ya, maka kita cukup ambil angka belakangnya saja. Gitu ya. Sehingga min log 10 pangkat min 2. Oke, sehingga hasilnya adalah 2. Ya, itu ya. Ya, jadi ini alfa kali Ma nggak perlu dikalikan 2 lagi gara-gara ini nggak usah. Itu ya. Jadi langsung alfanya berapa sesuai yang ada di soal, Ma-nya juga sesuai yang ada di soal. Ya, ini enaknya untuk asam yang sifatnya lemah. Gitu ya. Tapi tidak enaknya ya rumusnya sedikit berbeda dengan yang kuat. Oke. Oke. Untuk soal berikutnya, sebanyak X gram padatan NH4OH dilarutkan ke dalam 500 ml air menghasilkan pH 12. Maka berapakah nilai X-nya? Gitu ya. Nah, di sini nilai AR-nya sudah diberikan dan ada KB. Nah, ingat-ingat kalau ada KB berarti sifatnya dia adalah lemah. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah kita tulis terlebih dahulu. NH4OH termasuk basa
lemah. Gitu ya. Nah, maka karena basa lemah, oke, langsung kita cari pH-nya dulu. Ya. Nah, ingat di sini saya tidak menulis reaksinya. Itu ya, dikarenakan sekali lagi reaksi itu tidak terlalu banyak membantu dalam hal menentukan pH dan pOH. Oke ya. Oke, kalau sudah diingat-ingat ya, kalau ada pH yang nilainya di atas 7, maka kerja kita pakai pOH. Ya, jangan kejebak. Itu ya. Kalau pH-nya di bawah 7, berarti kita tetap pakai pH. Itu ya, ingat-ingat. Kalau pH-nya di atas 7, maka kerjanya ya pakai pOH. Oke. Nah, sehingga dari sini pH-nya kan 12. Nah, maka 14 kurangi 12, tentu saja hasilnya 2. Oke. Nah, sekarang lihat dari sini. Nah, karena ini adalah pOH, maka ya ingat-ingat. Nah, konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Dari ini. Gitu ya. Kalau ini 2, maka 10 pangkat min 2. Pak, kalau ini 3, berarti 10 pangkat min 3. Paham ya dari sini ya? Oke, kalau sudah, sekali lagi, karena bahasanya dia lemah, maka pakai rumusnya KB, mohon maaf, akar KB kali MB. Ya, 10 pangkat min 2. Nah, karena ini ada akarnya, kalau sudah, sedangkan ini tidak ada, ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, dikuadratkan. Jadi dua-duanya dikuadratkan. Gitu ya. Sehingga, nah, KB kali MB, ingat kalau ini dikuadratkan, akarnya hilang. Nah, ini yang 10 pangkat min 2, kemudian pangkat lagi 2. Paham ya? Nah, kalau sudah, KB-nya boleh diganti angkanya. Ya, di sini saya ganti 10 pangkat min 5 kali MB sama dengan ini 10 pangkat min 4. Itu ya. Nah, dengan demikian MB-nya 10 pangkat min 1. Jadi MB itu molaritas basa. Itu ya. Beda dengan konsentrasi OH min. Ya, sekali lagi dia beda. Oke. Nah, kalau sudah, nah, maka masuk ke rumus molaritasnya. Gitu ya. Jadi dari sini langsung masuk ke rumus molaritasnya. M sama dengan gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume. Ya. Nah, kita hitung mr-nya dulu karena ini sudah ada AR-nya. Oke, kita hitung sebelah sini. Ya. Nah, mr sama dengan oke, n-nya adalah 14. Nah, ini saya tulis n. Ya. Hidrogen kan ini 4 ditambah 1 yang terakhir berarti 5. Makanya di sini 5. Kemudian oksigen adalah 16. Gitu ya. Sehingga kalau kita jumlah di sini ya ketemunya adalah 35. Ya, jadi MR-nya 35. Oke, kalau sudah, nah sekarang dari sini tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Nah, oke, jadi M-nya kita ganti ini 10 pangkat min 1 atau 0,1. Gramnya yang ditanya, MR-nya 35 sesuai yang kita hitung. Oke, nah 1000-nya tetap yang di atas. Terus volumenya tadi dia bilang 500 mili air. Berarti dibagi 500. Oke. Nah, kalau sudah ya, ini paham ya. 1000 bagi 500 kan dapatnya 2. Ya, jadinya yang ini kita kalikan ke sini. Jadi 0,1 kali 35 dibagi 2. Yang ini ya. Nah, makanya di sini per 2. Oke, nah sehingga hasilnya adalah 1,75 gram. Ya, yaitu gram dari padatan NH4OH. Oke, ya jadi seperti ini ya cara mengerjakan soal untuk tipe larutan asam yang lemah maupun basa yang lemah. Itu ya. Oke, baik. Baik, sekian video
pembelajaran pada hari ini ya semoga bisa membantu siswa kelas 11 ya agar belajarnya jauh lebih mudah gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya di kelas 11 ya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.